Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang hadir pada kajian malam hari ini, semoga selalu dalam limpahan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kesempatan pada malam hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi terkait kegiatan di Masjid Baitur Rahim Jagasetia Galaksi. Pertama, insyaallah untuk kajian pada malam hari ini akan diisi oleh Al-Ustaz Yahya Badrus Salam LC hafizahullah taala dengan tema Allah Bantu Aku. InsyaAllah akan kami buka sesi tanya jawab. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara KSM, Kajian Sunnah Muslimah, Perisbat, Pemuda dan Remaja Islam Baitur Rahim, dan Riyad Aktif Usman bin Affan Galaksi. Yang kedua, InsyaAllah DKM Baitur Rahim telah membuka program Pemuda dan Remaja Masjid dengan dibentuknya Perisbat, Pemuda dan Remaja Masjid Baitur Rahim sebagai wadah generasi muda khususnya di sekitar Jagasetia Galaksi dengan kegiatan yang menarik dan edukatif. Oleh karena itu kami turut mengundang kepada seluruh jamaah khususnya jamaah sekitar Masjid Baitur Rahim agar berpartisipasi aktif dengan membantu mendaftarkan anak, kerabat atau saudara yang masih remaja dan pemuda, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, dengan melihat papan informasi di pintu masuk masjid. Dan yang terakhir, kami informasikan kepada seluruh jamaah yang sedang mencari tempat menghafal Al-Quran untuk putra-putrinya yang setingkat SMP, kami menawarkan silakan Anda segera mendaftarkan di Riyad Aktif Usman bin Affan Galaksi Pulau Siri Pekayon. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Dengan penuh rasa hormat kepada Ustaz, kami persilakan fadhilul masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudara sekalian, manusia Allah menciptakannya dalam keadaan lemah fisik. Demikian pula lemah segala-galanya. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Oleh karena itu, saudara seiman, kita sangat membutuhkan, memerlukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatan kita, apalagi dalam ibadah. Kita sangat membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa bantuan dari Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita mau sholat, tapi Allah tidak bantu kita, akhirnya apa yang terjadi? Orang yang tidak dibantu oleh Allah dalam sholatnya, dia tidak bisa khusyuk. Setan akan bisa menguasai dia dalam sholat kalau Allah tidak membantu dia. Ketika kita sholat, kalau bukan karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid.
ketika ada mengucapkan hayya 'alas shalah, lalu kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Apa artinya la haula wala quwwata illa billah? Tidak ada haula, daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika kita dipanggil salat kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah? Itu menunjukkan bahwa kekuatan semua milik Allah. Kita tidak punya kemampuan apa-apa kalau bukan karena Allah bantu kita. Saudara muslim banyak orang negara dia ada sehat jasmaninya, kuat dia badannya, naik gunung pun kuat, tapi ke masjid tidak kuat. Ini beberapa meter dari rumahnya pergi ke masjid, malas sekali. Kenapa? Jawabnya karena Allah tidak bantu. Saudara musliman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ya betapa butuhnya kita kepada bangsa Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah menyerahkan diri kita kepada kita sendiri. Sekejap apapun jangan sampai. Makanya Rasulullah SAW dalam doa zikir pagi dan petang, ya Hayyu ya Qayyum bika astaghfir. Disebutkan wala takir ila nafsi tarfata. Wala takir ila nafsi tarfata. Ya Allah, jangan Engkau serahkan kepada diriku sendiri sekejap mata pun. Karena kalau Allah serahkan kepada diri kita, artinya apa? Kalau mau bantu. Kalau Allah nggak mau bantu kita, wallahi baru kita akan disuruh muslim. Maka pada kesempatan pada sore hari ini kita akan membahas yang pertama, apa hal yang membuat Allah bisa membantu kita. Yang pertama, saudara musliman, agar Allah membantu kita, yaitu tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal hakikatnya itu i'timadul qalbi ala Allah, yaitu menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan usaha. Itu tawakal. Orang yang menyandarkan hatinya kepada Allah tapi tidak berusaha, bukan tawakal namanya, malas. Orang yang berusaha tapi tidak menyandarkan hatinya kepada Allah tapi kepada usahanya, syirik. Disebut tawakal apabila memenuhi dua rukun tadi. Yang pertama yaitu hati kita bersandar kepada Allah, dan yang kedua yaitu kita mengambil sebab-sebabnya. Maka orang yang bertawakal kepada Allah pasti Allah berikan kekuatan. Islam saudara musliman. Kalimat berkata, "Al-quwwah kullal quwwah fit tawakkul 'ala Allah." Kekuatan yang betul-betul kekuatan itu hakikatnya ada pada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ba'd as-salaf, sebagaimana dikatakan sebagian salaf, man sarrahu an yakuna aqwa an-nas falyatawakkal 'ala Allah. Siapa yang suka untuk menjadi manusia yang terkuat, hendaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal-quwwah madmunatun lil mutawakkil. Maka kekuatan itu sudah merupakan jaminan untuk orang yang sampai tidak itu. Kemudian, ya, al-quwwatu madmunatun lil mutawakkil. Kekuatan itu sudah merupakan jaminan buat orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kifayah
kifayah wal hasbu wad daf'u, di mana orang yang tawakal kepada Allah, Allah pasti cukupkan dia. Allah pasti akan apa? Bantu dia dan membela dia. Wa inna yanqusu alaihi min dzalika bi qadri ma yanqusu min taqwa wa tawakkul. Dan kekuatan itu berkurang sesuai dengan berkurangnya ketakwaan dan ketawakal dia. Wa illa kama tahaqquqihi bihima la budda an yaj'ala Allahu lahu makhrajan min kulli ma dhahara 'ala an-nas. Maka kalau orang yang betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan berikan jalan keluar dari kesempitan itu. Makanya Rasulullah SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkul, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitan." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah pasti berikan kepada kalian rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu kata Rasulullah, taghdu khimasan, di pagi hari pergi dalam keadaan perutnya kosong. Wa taruhu bitan, pulang sore hari dalam keadaan apa? Itu punya ayam gitu. Itu punya ayam di rumah ya. Pagi-pagi dia keluar dari kandang. Dalam keadaan apa? Kosong perut. Modal dia cuaca pusat. Iya. Subhanallah. Dia pergi ke sana, kemari, ke sana, kemari. Pulang-pulang sore hari sudah bertemu. Demikian orang yang tawakal kepada Allah Rasulullah SAW. Islam saudara muslimah, ini sebab yang pertama, sebab Allah untuk Allah membantu kita itu tawakal kepada Allah dan sebenar-benar tawakal. Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadara." Siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah cukupi dia. Ya. Inna Allah baligh amrihi. Allah pasti akan menyampaikan urusannya. Qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadara. Dan Allah telah menentukan segala sesuatu itu kadarnya, waktunya. Artinya kita sudah tawakal, kok belum ada juga hasil. Kita katakan Allah pasti akan sampaikan urusan. Allah pasti menyampaikan. Cuma masalah waktunya hanya saya. Semua sudah Allah tentukan waktunya masing-masing. Tinggal menunggu waktu saja. Saudara muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini sebab yang pertama agar Allah bantu kita, yang paling utama tawakkul kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Tawakal bukan hanya ketika kita cari rezeki, bukan. Tawakal pun saat kita mau ibadah, berarti kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluar rumah, Rasulullah, "Man kharaja min baiti", siapa yang keluar dari rumahnya lalu berkata, "Bismillah, tawakkaltu, la haula wa la quwwata illa billah." Akan terjadi. Maka akan dikatakan kepadanya, tidak, ya, kamu sudah dicukupi, kamu diberikan hidayah, Masya Allah, luar biasa sekali. Bertanaan di setan menyingkir sambil berkata sama teman-temannya, "Gimana kamu bisa mengganggu orang yang sudah dikatakan kepadanya, kamu sudah cukup, kamu sudah diberikan hidayah?" Masya Allah, luar biasa. Islam saudara musliman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini sebab yang pertama Allah bantu. Sebab yang kedua itu at-taqwa.
Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan orang yang bertakwa. Takwa dengan seorang hamba berusaha bersungguh-sungguh untuk menghindarkan dirinya dari api neraka, bersungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintah Allah. Orang yang bertakwa pasti Allah tolong, pasti membantu dalam itu. Allah berfirman, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Apa makna bersama itu? Maknanya di sini makna khas, kebersamaan yang khusus yang mempunyai makna apa, Pak? Ya, pembelaan, pertolongan, taufik, hidayah. Orang yang bertakwa Allah bersama dia. Orang yang bertakwa Allah pasti berikan makhraj, yaitu jalan keluar dari kesempitan itu. Firman wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari kesusahan itu. Dan Allah akan berikan rezeki dari orang yang tidak disangka. Allah berfirman juga, "Wa man yatawakkal 'ala Allah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusan mudah. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan kepadanya pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ya, Islam sudah Muslim. Ini sebab yang kedua, Allah membantu seseorang itu ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang ketiga, astagfirullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu seorang hamba yang Muslim, yaitu al-Quran. Berdoa. Ini antara doa yang Rasulullah SAW mengajarkan. Allahumma a'inni ala dzikri wa syukri wa husni. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk. La tada'anna tubura kulla salatin an taqula." Wahai Mu'adz, aku cinta kamu. Jangan kau meninggalkan di belakang sholat untuk mengucapkan doa. Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku ala dzikri, untuk senantiasa mengingatmu, wa syukri, dan untuk aku bisa mensyukuri, wa husni ibadati, dan untuk senantiasa aku bisa memperbaiki ibadah. Aku antara doa Rasulullah sama pada A'in wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wanqurni wa la tamkur alayya wahdini wa yassir hudani wansurni ala man bagha alayya. Rabbi, bantu aku dan jangan bantu setan untuk menyesatkan diri. Tolong aku ya Allah, kau tolong setan untuk menghancurkan diri. Bermakan untuk kebaikan, ya Allah, jangan kau bermakan untuk kerusakan. Dan berikan aku hidayah, mudahkan hidayah itu tumbuh. Dan tolong aku menghadapi orang-orang yang ingin menzalimi ini. Doa
betapa agungnya doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sabda, doa buat ibadah. Doa itu apa? Ibadah. Dan sebuah riwayat disebutkan, laisa aqrab 'ala Allah. Ya, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dari doa. Islam, saudara musliman, rahimani wa rahimakumullah. Ini sebab yang ketiga. Maka kita dibantu sama Allah itu berdoa, minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Kata Syekh Utsaimin, "Li'anna al-ibadah taqiyah." Karena ibadah itu berat, butuh bantuan dari siapa? Allah. Maka kita katakan bahwa iyyaka nasta'in. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kita sebab Allah itu membantu orang lain yang susah. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Muslim, saya. Allah senantiasa membantu seorang hamba selama si hamba itu membantu. Untuk melihat teman atau susah hidupnya, ya susah di hartanya, makan saja susah, atau bantu dia, Allah bantu. Itu jaminan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa membantu saudaranya, Allah pasti bantu dia. Dan membantu saudaranya itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biasanya bahasa masyarakat Rasulullah bersabda, "La an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'taqifa fi masjid hadha syahr." Aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dia, lebih aku sukai daripada iktikaf di masjid ini sebulan. Ketika kita berusaha untuk membantu saudara kita, pertolongan Allah pasti datang. Ini dan itu jadilah kita orang-orang yang berjiwa sosial yang tinggi. Dan ini memang untuk membantu orang lain itu Pak, butuh jiwa sosial dan kedermawanan. Kedermawanan manusia itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang dermawan, ada yang sangat dermawan, dan ada yang luar biasa dermawan. Dan dermawan paling tinggi itu apa namanya? Iman. Di mana dia lebih mengutamakan temannya daripada dirinya sendiri, walaupun dirinya susah. Dan begitu lebih masuk mengisahkan tentang kisah ini seorang yang masuk surga gara-gara seorang. Kata beliau, dahulu ada seorang ahli ibadah, 60 tahun dia beribadah kepada Allah. Lalu dia digoda oleh seorang pelacur. Ternyata tergoda dia, maka dia pun berzina 6 hari. Sadar dia tahu, makanya dia pergi. Terus tinggal di sebuah masjid, kata dia masjid. Dan keadaan dia sangat lapar sekali. Dia duduk di pojok masjid. Datanglah seorang laki-laki membawa roti. Kemudian diberilah kepada orang tersebut. Ketika dia mau makan, dia melihat ada 2 orang yang lapar. Dia berpikir, orang ini pasti lapar kan? Dipotongnya roti jadi 2, dikasih 2, sementara dia sabar. Kamu kepada si
membagi. Apa kata Allah kepada malaikatnya? Hai malaikat, coba timbang amalan dia 60 tahun dengan 6 hari bersih. Timbang ternyata lebih berat 6 hari bersih. Sekarang timbang 6 hari dia bersihnya dengan 2 potong roti. Timbang ternyata lebih berat 2 potong. Allah memaafkan. Membantu saudara kita saat kita sedang susah jauh lebih besar pahalanya. Jadi memang kedermawanan tingkat tinggi, seperti halnya kedermawanan kaum Ansor. Kaum Ansor itu punya sifat Islam yang luar biasa. Allah memuji mereka di dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Hasyr. Islam secara keseluruhan rahimahullah. Ini dia sebab yang keberapa? Keempat. Sebab yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu kita, itu membantu saudara kita yang kesulitan, bantu dia. Selalu kita bantu, Allah bantu. Sebab keseluruhan rahimahullah. Kemudian orang Islam, inilah sebab datangnya bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong dengan menggunakan apa? Sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya, karena Rasulullah SAW jika hajab al-muqammu shalla. Rasulullah SAW itu kalau ditimpa perkara yang pelik dan sulit, segera salat. Ya. Dikatakan demikian sekarang dan dikatakan sekarang. Ibnu Abbas pernah sedang naik unta dan berjalan. Dan kemudian terdengar berita bahwa saudaranya, saudara sepupunya meninggal dunia. Sedih Ibnu Abbas, langsung minggir sholat. Imam Bukhari ketika menulis Sahih Bukhari, setiap mau memasukkan satu hadis di sholat, dia mandi di sholat. Kita pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahih Bukhari menjadi kitab yang sahih serta Al-Quran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau baca buku kemudian tidak paham, sholat minta kepada Allah supaya dibantu dipahamkan. Penting di sini apa? Jadikan sholat itu seperti apa? Ya. Menghadapi berbagai macam permasalahan sholat. Antum di kantor lagi pusing, sholat. Antum lagi berantem sama istri, sholat. Antum lagi ada permasalahan hidup, permasalahan apapun, hadapi dengan sholat, hadapi dengan sabar dan sholat. Ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong dengan kesabaran, sabar dan sabar. Kalau Islam sudah khusus, manusia itu punya sifat kesabaran. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu manua, illa al-muslimin. Alladzina hum 'ala salatihim da'imun. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam badan halul. Allah menafsirkan hal idza massahu syarru jazua.
Apabila ditimpa kesusahan, jadi syukur, jadi kesabaran. Wa idza masal khairu manura. Kalau ditimpa kenikmatan, manur apa manur? Keren. Kalau Allah mengecualikan, siapa yang tidak punya sifat illa musalli, orang yang sholatnya kayak gimana? Alladzina hum ala sholatihim da'imun. Yang senantiasa sholat. Yang dia jaga sholat betul. Saudara muslimin rahimahullah. Kesabaran bersama sholat ini penting kita miliki dalam menghadapi berbagai macam problematika. Untuk cari rezeki, ya selama ini untuk cari rezeki kok usaha saya gagal lagi. Israel itu besok bermasalah. Mintalah orang dengan menggunakan sabar dan Allah pasti bantu. Akal Islam saudara muslimin ini dia akan sebab-sebab yang menyebabkan Allah bantu hamba-Nya. Kalau kita ingin dibantu oleh Allah, bukan sebab-sebab yang muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Itu sebab Allah mau menjadikan kita Allah bantu kita banyak istighfar. Istighfar. Allah berfirman dalam surat Nur, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Yursilis samaa'a 'alaikum bidrara. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku berkata kepada kaum, "Astaghfiru rabbakum." Istighfarlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum bidrara. Niscaya Allah akan kirimkan kepada kalian air hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun dan air sumber yang mengalir. Istighfar berbanyak rezeki. Allah bantu orang yang banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita minta kepada Allah. Banyak istighfar kepada Allah. Islam bercerita berkata, orang yang berat untuk melakukan ibadah, dia sangat merasa berat itu akibat dosa. Segera istighfar kepada Allah. Ketika kita mau tahajud itu malam bukan karena capek, bukan karena kita begadang, bukan istirahat. Berat banget. Rasa berat itu biasanya dari apa? Dosa. Apa yang kita lakukan semua itu istighfar. Kita merasakan seperti itu. Kita mau bangun malam, kita mau sholat kepada istighfar terus. Coba untuk tiba-tiba kekuatan yang luar biasa. Menjadikan kita jadi kuat dan bangun. Saya banyak istighfar. Karena hakikatnya apa? Karena dosa itu memberatkan hati, memberatkan hati kita sehingga kita lemah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara muslimin rahimahullah. Rasulullah SAW mengatakan, "Ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruhu, fa inni atubu ila Allah wastaghfiruhu bil yawmi mi'ata marrah." Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan istighfar, karena sesungguhnya aku setiap hari bertaubat dan istighfar
innaka antat tawwabur rahim. Dalam hadis kita bangun daripada kita ngeliatin HP nonton yang enggak, kita duduk istighfar untuk innaka antat tawwabur rahim. Ucapkan dosa-dosa. Dan dia dimaafkan dan kita sama membaca dosa itu. Oke, untuk ada innaka antat tawwabur rahim. Ini semua disebutkan jadi dengan sebab-sebab yang menyebabkan Allah bertindak. Namun tentunya sambil kita melakukan sebab, sambil pula keyakinan itu harus ada di hati. Karena Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi. Aku mengikuti persangkaan hambaku kepada. Dan kita butuh kejujuran kepada orang yang jujur kepada Allah. Allah pasti akan memberikan sesuatu yang diinginkan. Rasulullah sabda, "In tasduq illa yusduq." Jika kamu jujur kepada Allah, Allah pun akan realisasikan ini. Ini kisahnya tentang seorang sahabat yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memberikan sebagian buah itu kepada sahabat. Ketika telah sampai kepada sahabat tadi, sahabat itu, aku masuk Islam bukan kami. Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, ini apa? Itu apa? Ini saja. Kata sahabat ini, aku masuk Islam bukan kami. Aku masuk Islam karena aku ingin ada panah yang menancap di leherku. Aku bisa. Apa kata Rasulullah? Intas dukilah Rasulullah. Jika kamu memang jujur, Allah pasti akan realisasi. Tak lama kemudian dikumandangkan syiar. Orang ini yang pertama kali datang pergi jihad. Setelah selesai peperangan, Rasul mencari orang ini. Di mana? Cari jenazahnya ternyata dengan panah yang menempel dengan di leher. Apa kata Rasul? Saudara Allah. Dia memang jujur kepada Allah, maka Allah memrealisasikan sesuai dengan kejujuran. Tawakal kita butuh kejujuran. Istighfar kita juga butuh kejujuran dari hati. Maka ketika kita jujur, minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah pasti realisasi apa yang kita inginkan secara pasti. Ini ini semua kita butuhkan semua dalam kehidupan kita. Kalau ya akhir, banyak kita mengukur, terutama zikir kepada berbanyak zikir kepada. Karena orang yang mengingat Allah akan ingat dia. Ini antara sebabnya juga. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan ingat. Kalau Allah ingat kita, bantu kita. Maka itu ya, hanya kita berpikir kepada hanya kita mengingat Allah. Saat itu pasti diberikan kepada kita Allah bantu. Allah akan jadikan mudah dan musuh. Kata seorang sahabat mengatakan ya Rasulullah, ini syar'i Islam terakhir. Kemudian diambil ada syar'i ini. Syariat Islam itu cukup banyak banget ya Rasulullah. Setelah syariat kami semua Alhamdulillah
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tadi kita sudah sebutkan tentang sebab-sebab yang menyebabkan Allah membantu kita. Dan di sana ada sebab-sebab yang menyebabkan Allah tidak bantu kita. Ini banyak di antaranya. Yang pertama, yaitu tawakal kepada selain Allah, terutama kepada diri kita. Di mana kita bersandar kepada skill dan kemampuan kita. Keberhasilan kita karena kekuatan kita, keilmuan kita, kecerdasan kita, kepintaran kita. Makanya seperti ini akan Islam kesyirikan. Ya. Maka orang yang tidak bersandar kepada Allah dan tidak menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah pun tidak akan bantu dia. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan mencukupi orang-orang yang bertawakal. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah mencukupi dia. Bagi orang tawakal kepada Allah, orang yang tidak bertawakal kepada Allah, Allah tidak akan cukupi. Allah tidak bantu. Islam secara berseimbang. Di antaranya yang menyebabkan Allah tidak bantu kita, yaitu ujub, bergurur, tertipu, di mana kita merasa ujub dengan kelebihan diri kita, berkibar dan sombong, seperti si Qarun yang mengatakan inna ma'utitu ala ilmin indi. Aku diberikan ini semua karena keilmuan saya, kehebatan saya. Ya. Sehingga akhirnya Allah pun hinakan si Qarun, saudara musliman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, ini sebab yang menyebabkan Allah tidak suka kepada dia. Yang ketiga yang menyebabkan Allah tidak bantu kita, lebih mencari keridhaan manusia daripada keridhaan Allah. Rasulullah SAW man aradallah bisaqatin nas kafahu natan nas wa man aradallah nas bisaqatillah wakalahu Allah bilan nas. Siapa yang merindukan Allah walaupun manusia benci pada dia, murka, marah sama dia, Allah akan cukupkan dia dari manusia. Tapi siapa yang kebalikan, lebih merindukan manusia walaupun Allah murka kepadanya, wakalahu Allah bilan nas, Allah akan serahkan dia kepada manusia. Allah mau bantu dia. Musibah, saudara musibah. Karena diwariskan Allah jannah. Maka ya, jadikan Allah satu-satunya sebagai tempat kita bersama. Selalu minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala bantu kita dalam setiap urusan kita. Baik, sampai di sini kita buka tanya jawab. Namun tanya jawab hanya dengan tulisan, tidak langsung, hanya dengan tulisan. Seseorang tidak bertawakal, tidak berdoa, hanya berusaha saja. Dia berkata kalau sudah ditakdirkan pasti berhasil, walaupun tanpa doa. Kalau kan saya
sayang sama makhluknya. Bagaimana cara meluruskan pemahaman ini? Kita katakan kepada dia, akhi, kamu itu mengikuti pendapat kamu atau mengikuti Allah dan Rasulnya? Kalau kamu mengikuti Allah dan Rasulnya, Allah menyuruh kita berdoa. Rasulullah mengajarkan kita berdoa. Allah menyuruh kita bertawakal. Betapa banyak ayat-ayat yang menyuruh kita bertawakal. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Para nabi semua bertawakal kepada Allah. Ya. Dan karena diucapkan para nabi Allah, wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah. Laqad hadana subulana. Kenapa kita tidak bertawakal kepada Allah? Sementara Allah sudah memberikan kami hidayah. Rasulullah doa banyak banget. Siapa yang hafal doa Rasulullah semuanya? Ada yang bisa? Ada saking banyak doa Rasulullah. Itu menunjukkan Rasulullah manusia yang paling banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak minta kepada Allah. Sementara kamu tawakal, berdoa hanya mengandalkan usaha, ini bisa syirik, Pak. Itu artinya kita hanya mengandalkan usaha tanpa ada bersandar hati kita kepada Allah. Memang betul, semua sudah takdirkan betul. Tapi kan untuk mendapatkan takdir ada sebab-sebab yang diharuskan kita untuk mengambilnya, saudara. Di antara sebabnya tawakal, di antara sebabnya doa. Kemana kan kalau begitu ayat-ayat tentang tawakal, ayat-ayat tentang doa? Qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Berkata Rabb, berdoalah kepada Aku, niscaya Aku akan ijabah. Kalau kita berdoa, kemana kan ayat ini kalau begitu? Nah ini kalau Islam sudah selesai. Allahu a'lam. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya ini.